Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube upex.co.id bersama saya Nurul Hikmah. Nah, channel ini bisa kalian dengarkan di Spotify dan beritanya bisa kalian baca di portal upex.co.id dan juga koran harian Ujung Pandang Express. Nah, sahabat UPEX, sekarang saya sudah kedatangan tamu spesial sekaligus narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Dr. Rusli Siri atau lebih akrab disapa Pak Rusli ya Pak? Iya, Rusli. Iya, mungkin langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Pak, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang ataupun membahas seputar UMKM atau usaha menengah kecil mikro. Mungkin langsung aja ya Pak. Bagaimana sih pendapat Bapak mengenai pertumbuhan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan Pak? Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama terima kasih kepada channel UPEX yang telah pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan perkembangan UMKM di Sulsel. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2020 jumlah UMKM yang ada di Sulsel itu mencapai 1.200.000. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 menjadi 1.500.000 unit usaha UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu menandakan bahwa ada terjadi pertumbuhan kurang lebih 300 dari pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan data yang dilansir oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 kemarin, dan akan diprediksi pada tahun 2022 akhir 2022 akan menjadi 1.700.000. Berarti ada prediksi pertumbuhan atau kenaikan sekitar 200.000 UMKM sehingga akhir tahun 2022. Dan itu target tersebut memang berdasarkan dengan arahan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan penekanan kepada Dinas Koperasi sebagai leading sektor dari pengembang UMKM yang ada di Sulawesi Selatan ini, bagaimana memberikan dukungan penuh terhadap pelaku UMKM sehingga target 1.700.000 bisa tercapai dengan baik. Mungkin seperti itu secara gambaran umum dari perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, baik Pak. Jadi setiap tahunnya pelaku UMKM itu mengalami peningkatan ya Pak? Ya, sekitar kalau dibandingkan dengan rata-rata peningkatan mencapai 200.000. Oh, wow. 200.000 jumlah UMKM yang ada di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Ya, mungkin selama kurang lebih saya perhatikan 5 tahun terakhir ya rata-rata tingkat peningkatannya mencapai 200.000. Oh, baik, sangat-sangat mengagumkan. Nah, mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira jenis usaha apa aja sih Pak yang memiliki potensi besar Pak? Ya, seperti kita ketahui bahwa UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan lebih banyak ya, didominasi oleh pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang sektor pertanian. Oh, yeah. Sektor pertanian ini yang dimaksud adalah bukan hanya yang kita kenal di sawah tapi industri pertanian juga masuk dalam kategori dari UMKM berbasis pertanian, sehingga dari jumlah tersebut kurang lebih mencapai ya antara 30 sampai 40% yang bergerak dalam bidang pertanian. Hal ini memang sejalan dengan potensi ekonomi yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa sektor pertanian memang menjadi unggulan atau program utama dari
program utama dari gubernur kita, sehingga ada korelasi antara tingkat dominasi UMKM dengan sektor dengan andalan Provinsi Selatan itu sektor pertanian. Oh baik Pak, sangat informatif sekali ya Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana pola pengembangan UMKM Pak yang ada di Sulawesi Selatan? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Pola pengembangan saya kira untuk saat ini menurut saya secara umum bahwa sudah mulai baik, bahwa pengembangan UMKM itu mulai dari provinsi, kemudian dikembangkan di tingkat kabupaten, dan sehingga sampai di tingkat desa-desa. Desa-desa. Program pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM juga memiliki program yang sangat bagus untuk UMKM, yaitu bagaimana UMKM berkembang di daerah pedesaan. Tidak hanya di daerah perkotaan, kota-kota yang mungkin di daerah perkotaan, tetapi di daerah pedesaan ini yang memiliki sangat potensi untuk dikembangkan, sehingga kontribusi nanti akan lebih merata, bukan hanya di tingkat provinsi, akan tetapi di daerah pedesaan juga pun UMKM juga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulsel. Oh ya baik, jadi para pelaku UMKM itu yang ada di desa-desa memiliki potensi juga ya Pak, potensi yang ada di kota-kota. Baik, mungkin Pak di pertanyaan terakhir, apa sih saran Bapak kepada sahabat UPEX ataupun pelaku UMKM yang ada di luar sana Pak? Kira-kira untuk para pelaku usaha UMKM yang ada di mungkin seluruh Sulawesi Selatan mungkin Pak, bisa kalau saya menyarankan kepada pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana memperbaiki kualitas dari produk yang mereka miliki. Kenapa? Karena di era perdagangan bebas yang kita hadapi sekarang, tidak ada lagi larangan produk-produk yang ada di luar untuk masuk di Sulawesi Selatan, sehingga mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas dari produk UMKM yang ada di Sulawesi Selatan. Kenapa saya untuk meningkatkan kualitas? Saya kira tidak terlalu sulit dan bisa bersaing dengan produk-produk yang ada, produk-produk yang masuk di Sulsel. Kenapa? Karena salah satu kekuatan yang dimiliki UMKM yang ada di Sulawesi Selatan adalah bahan baku. Bahan baku yang dia miliki beda dengan kalau UMKM yang ada di luar Sulawesi. Dia membutuhkan biaya untuk transport masuk ke Sulawesi Selatan. Berbeda dengan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, ya memang membutuhkan biaya transformasi, akan tetapi biaya transportasi akan tetapi biaya itu sangat minim, karena apalagi secara umum sarana dan prasarana infrastruktur baik jalan utamanya jalan yang ada di Sulawesi Selatan itu sangat bagus, sehingga distribusi dari daerah ke pusat, dari daerah ke provinsi itu juga bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan bahan-bahan yang dipakai, distribusi dari provinsi ke daerah pedesaan. Begitu juga sebaliknya dari desa naik ke tingkat provinsi itu sangat lancar dan bisa efisiensi dalam hal pengangkutan ke sini. Mungkin seperti itu. Oh ya, baik. Jadi yang hikmah tangkap nih Pak, pelaku UMKM itu memiliki potensi yang sangat besar ya Pak, terutama yang ada di daerah. Iya Pak. Jadi mungkin hanya itu terakhir pertanyaannya Pak. Jadi sahabat UPEX, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Dr. Rusli Siri yang merupakan selaku pemimpin redaksi harian Ujung Pandang Express. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, buat sahabat UPEX, jika kalian ingin terus melihat informasi dan update seputar podcast UPEX, jangan lupa untuk stay tune di channel YouTube upex.co.id, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Nurul Hikmah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.